Zara dengan NPM 2306602210094 dari kelas Sistem Informasi 2B akan memaparkan materi UTS atau menjelaskan jawaban dari materi soal UTS mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Yayan Cahyan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan Android? Yang pertama, kelebihan sistem operasi Windows yaitu berjalan dengan performa yang cukup baik, fitur lengkap yang dapat mendukung pekerjaan dan pemakaian sehari-hari, dapat digunakan oleh banyak perangkat keras, populer, dan memiliki banyak pengguna. Adapun kelebihan sistem operasi Linux yaitu bersifat open source yang berarti dapat dikembangkan secara gratis, cocok untuk developer karena terkenal ringan dan cepat, memiliki komunitas yang besar, ancaman virus yang rendah, serta pembaruan secara gratis. Yang ketiga, kelebihan sistem operasi macOS yaitu menawarkan performa yang cukup baik serta minim dari serangan virus karena keamanan merupakan poin nomor 1 yang dikembangkan oleh Apple serta memiliki UI yang didesain dengan sangat cantik, cocok untuk pengguna yang menekuni bidang kreatif. Adapun kelebihan operasi dari Android yaitu bersifat open source, sistem operasi yang merakyat, mendukung semua layanan Google, mempunyai ruang penyimpanan gratis dari akun Google, mendukung banyak aplikasi serta harganya yang beragam. Yang kedua, menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Seperti yang kita ketahui, sistem operasi Windows banyak digunakan oleh masyarakat luas karena user interface-nya yang sangat mudah untuk digunakan serta user interface yang tidak monoton. Sedangkan Linux memiliki user interface yang masih terbilang rumit dan juga membingungkan bagi banyak orang awam serta tampilannya yang kurang menarik atau terbilang sedikit monoton. Jadi karena itu banyak pengguna lebih memilih sistem operasi Windows dibanding Linux karena operasi Windows lebih kompatibel dibanding Linux. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan proses dalam sistem operasi. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu proses dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu dari new ke ready. Setelah status dibuat, status akan memasuki proses ready untuk siap memasuki proses selanjutnya. Kemudian dari ready ke running, pada saat memilih proses untuk dioperasikan, sistem operasi memilih salah satu proses yang berada dalam keadaan ready. Kemudian dari running ke waiting, suatu proses ditaruh dalam keadaan waiting apabila proses itu meminta sesuatu yang akan menyebabkan harus menunggu. Sebuah request ke sistem operasi
umumnya merupakan bentuk panggilan layanan sistem atau panggilan dari program yang sedang beroperasi ke prosedur yang sedang beroperasi ke prosedur yang merupakan bagian kode sistem operasi. Misalnya, sebuah proses dapat meminta suatu layanan dari sistem operasi yang tidak dapat disiap dilakukan sistem operasi dengan segera. Atau proses dapat menginisiasi suatu aksi, misalnya operasi input atau output, yang harus diselesaikan sebelum proses itu melanjutkan operasinya. Pada saat proses saling berkomunikasi dengan proses lainnya, suatu proses dapat diblokir apabila sedang menunggu proses lainnya untuk menyediakan inputan atau sedang menunggu pesan dari proses lainnya. Kemudian, dari running ke ready, umumnya alasan transisi ini adalah di mana proses yang sedang berjalan telah mencapai waktu maksimum yang diizinkan bagi instruksi yang tidak diinterupsi. Terdapat beberapa alasan lainnya yang menyebabkan transisi ini yang tidak diimplementasikan di setiap operasi. Misalnya, apabila sistem operasi mengasigen tingkat prioritas yang berada pada proses berlainan, suatu proses dapat diambil lebih dulu. Kemudian, proses selanjutnya yaitu waiting ke ready. Apabila proses dalam keadaan waiting sudah selesai mendapatkan sumber dayanya seperti file atau bagian virtual memori bagi pakai, atau juga sudah selesai setelah menunggu proses lainnya untuk menyediakan inputan, atau sudah selesai menunggu pesan lainnya. Kemudian dari running ke finish yaitu terminated, proses yang sedang berjalan dihentikan oleh SO apabila proses itu telah selesai atau dibatalkan. Hal ini terjadi karena apabila proses induknya sendiri telah berhenti. Kemudian output dari proses tersebut yaitu terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Adapun soal yang keempat yaitu jelaskan istilah ready, running block code dalam sistem operasi. Yang pertama, istilah ready yaitu artinya pemrosesan menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Kemudian running adalah pemrosesan yang sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Kemudian blocked yaitu proses penunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. Untuk soal yang kelima yaitu jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan proses direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Proses dapat berubah status dan berpindah dari suatu antrian ke antrian yang lainnya. Proses dengan status ready berada di ready QW, kemudian menunggu giliran atau dipilih oleh scheduler menggunakan CPU. Selama eksekusi atau status run, event yang terjadi yaitu yang pertama, input atau output request, kemudian menjadi input atau output wait berada pada device QW. Kemudian create child atau proses, jalankan proses child, tunggu sampai proses selesai dalam keadaan eksekusi wait.
Kemudian time slice expired yaitu waktu pemakaian CPU habis, interrupt oleh scheduler, proses akan berpindah ke ready queue. Soal berikutnya yaitu kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Yang pertama ada adil atau fairness. Sasaran penjadwalan menjamin setiap proses mendapatkan pelayanan dari pemrosesan secara adil. Kemudian efisiensi. Ketiga, respon time, yang artinya waktu tanggapan. Yang keempat, time slice expired, yaitu waktu pemakaian pada CPU habis. Yang kelima, yaitu turnaround time, waktu yang dihabiskan dalam sistem. Kemudian yang terakhir yaitu throughput atau jumlah kinerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu tertentu. Kemudian soal yang ketujuh yaitu jelaskan konsep penjadwalan FIFO atau first in first out. Penjadwalan FIFO first in first out merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan yang paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemrosesan berdasarkan waktu kedatangan. Kemudian saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini adil, yaitu proses datang duluan maka akan dilayani duluan. Dikatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu, sehingga job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Soal yang ke-8 yaitu diketahui terdapat 5 antrian proses yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1 dengan lama proses berurutan yaitu 5, 23, 10, 16, dan 4. Jelaskan proses pembuatan yaitu proses pembuatan Gantt chart. Untuk memulai proses pembuatan Gantt chart yaitu urutkan antrian proses berdasarkan FIFO, P3, P2, P5, P4, dan P1. Mulai pembuatan Gantt chart dengan menuliskan proses pertama P3 dan lama prosesnya 0. Lanjutkan dengan menambahkan proses-proses berikutnya dengan masing-masing prosesnya. Yang ke B yaitu waiting time. Waiting time P3 sama dengan 0 karena tidak ada proses sebelumnya. Waiting time P2, waktu proses P3 yaitu 5. Untuk waiting time P5 yaitu waktu proses P3 ditambah waktu proses P2 yaitu 5 ditambah 23 yaitu 28. Kemudian waiting time P4 yaitu 28 ditambah 10 jadi 38. Untuk waiting time P1 yaitu 38 ditambah 16 yaitu 54. Kemudian average time. Untuk menghitung rata-rata waiting time dan keseluruhan proses, kita dapat menjumlahkan waiting time setiap proses lalu dibagi dengan jumlah total proses. Rata-rata waiting time yaitu 0 ditambah 5 ditambah 28 kemudian ditambah 38 ditambah 54 sama dengan hasilnya adalah 125. Kemudian dibagi dengan jumlah proses yaitu 5. 125 dibagi 5 yaitu 25. Dengan demikian, Gantt chart telah berhasil dibuat. Waiting time untuk setiap proses sudah dihitung dan average time juga sudah didapatkan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi untuk materi UTS-nya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.